Rancangan tugas mahasiswa RTIM mata kuliah Farmakovigilans pelaporan industri oleh kelompok 10. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Tija Wijaya dan Kadexri Weda Pebrianti. Farmakovigilans adalah ilmu dan aktivitas yang berfokus pada deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lain yang terkait dengan penggunaan obat-obatan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien dan memastikan penggunaan obat yang lebih baik dari sisi manfaat maupun risikonya. Dalam konteks ini, apotek memegang peran penting karena mereka merupakan tempat yang seringkali menjadi titik kontak pertama antara pasien dan obat. Apotek, sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan, bertanggung jawab tidak hanya dalam mendistribusikan obat-obatan, tetapi juga dalam memberikan informasi yang tepat mengenai penggunaan obat yang aman. Mereka juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kejadian efek samping obat Adverse Drug Reactions (ADR) yang dilaporkan oleh pasien atau pihak lain yang terlibat dalam penggunaan obat. Pelaporan ini sangat penting dalam sistem farmakovigilans karena informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menilai apakah suatu obat perlu ditarik dari peredaran, diberi peringatan khusus, atau bahkan dipertimbangkan ulang dalam regulasi penggunaannya. Pelaporan industri di apotek juga harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan internasional, seperti sistem pelaporan global yang dikelola oleh WHO dan pihak berwenang lainnya. Salah satu sistem yang digunakan adalah pelaporan melalui Individual Case Safety Reports (ICSR) yang memungkinkan apotek untuk mengirimkan laporan kejadian efek samping secara sistematis dan terstruktur, baik untuk obat-obatan yang ada di pasaran nasional maupun internasional. Saya Kak Dia. Di sini saya dari Universitas Bali Internasional mendapatkan tugas untuk melakukan pelaporan industri. Di sini ada pretest yang sebelum dilakukan edukasi. Nah, di sini pretestnya dilakukan secara tulis, di mana pretest ini yang bertujuan untuk membentuk pengetahuan kakak sebelum saya memberikan edukasi tentang farmakovigilans, tentang pelaporan industri. Sebelumnya, Kak Dia mohon untuk mengisi pretest ini. Seberapa kakak paham dengan farmakovigilans di bidang pelaporan industri? Ini Kak ya? Tidak. Terima kasih Kak Dia, tadi sudah melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pretest ini, di mana saya akan melakukan edukasi. Nah, di mana sebelumnya Kakak tahu apa farmakovigilans itu? Oke. Lebih tepatnya saya akan memperluas lagi apa itu farmakovigilans. Nah, farmakovigilans itu adalah ilmu yang fokus pada deteksi atau penilaian dan pencegahan efek samping atau masalah keamanan untuk memastikan obat itu yang digunakan aman atau tidak. Nah, di mana pihak yang berwenang di farmakovigilans itu ada meliputi industri farmasi, tenaga kesehatan, regulator seperti BPOM, peneliti dan pasien. Nah, mereka bekerja sama untuk memastikan obat itu aman digunakan atau tidak, efektif atau tidak. Nah, sebelumnya kakak itu tahu gejala ADR itu ada berapa? Apakah tahu berapa ada gejala ADR itu? Saya kurang tahu lengkap. Jadi saya akan memperluas lagi. Gejala ADR itu yang pertama itu ada mual dan muntah, pusing dan pingsan, yang ketiga itu ada ruang kulit dan gatal-gatal, kesulitan bernapas atau sesak. Nah, efek samping yang perlu dilaporkan dalam farmakovigilans ini, di mana agar pihak berwenang yang menanganinya itu yang perlu dilaporkan seperti BPOM atau badan pengawas lainnya yang bisa untuk memantau keamanan obat.
ya, tadi saya sudah melakukan edukasi untuk kakak bisa kayak meluas apa itu farmakovigilan dalam pelaporan industri. Nah, di sini saya sangat beda. Pada proses ini saya akan melakukan secara lisan, bukan tulis lagi. Di mana sebelumnya proses ini sama soalnya dengan proses tadi. Nah, yang pertama itu proses itu kan bertujuan untuk mengukur pengetahuan kakak setelah saya mengasih edukasi tadi. Baik kak, lanjut saja. Itu soal yang pertama itu, apakah kakak itu pernah mendengar tentang farmakovigilance? Ya, dari apa yang saya tahu dan apa yang kakak jelasin ke saya tadi, farmakovigilance itu adalah ilmu yang fokus pada deteksi, penilaian, dan pencegahan efek samping atau masalah keamanan obat untuk memastikan obat yang digunakan aman dan efektif. Terima kasih, sangat memuaskan sekali. Terus itu yang kedua itu ada menurut kakak siapa saja yang berperan dalam farmakovigilance di sini? Jadi menurut saya pihak yang berperan dalam farmakovigilance meliputi industri farmasi, tenaga kesehatan, regulator seperti BPOM, penelitian, dan pasien. Oke, terima kasih kak. Habis itu apakah kakak pernah mengalami kayak kemerahan, bengkak gitu, efek lain apa yang setelah terjadi setelah mengonsumsi obat itu? Kalau pernah, tolong dijelaskan. Kebetulan saya belum pernah mengalaminya. Sama sekali. Sama sekali. Apabila kakak pernah mengalami, apakah menurut kakak itu hal tersebut itu perlu dilakukan? Jadi kan saya belum pernah mengalaminya. Tapi jika saya suatu saat lagi mengalaminya, jawabannya ya, saya akan melaporkan efek samping obat tersebut. Terima kasih. Soal yang ke nomor 5 itu, apabila ya, tuliskan alasan saudara mengapa menurut saudara itu perlu dilaporkan. Menurut saya itu perlu dilaporkan agar pihak berwenang seperti BPOM atau badan pengawas lainnya itu bisa memantau keamanan obat. Terima kasih kak. Habis itu yang terakhir, kemana kakak mengatakan apabila kakak itu mengalami hal yang terjadi seperti di atas tadi? Saya akan melaporkannya ke tenaga kesehatan seperti BPOM atau badan pengawas lainnya, Kak. Seperti itu. Terima kasih kak. Tadi fiturnya sudah bagus, sekarang prosesnya sudah bagus. Jadi kakak itu sangat memahami apa itu farmakovigilance dan pelaporan industrinya bagaimana. Kakak sudah memahami dan saya sangat berterima kasih kepada kakak sudah meminta waktu kakak selama 30 menit ke depan. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam perkataan. Terima kasih banyak kak atas waktunya. Terima kasih juga, Kak. Pelaporan industri secara farmakovigilans adalah pelaporan yang dilakukan oleh industri farmasi terkait dengan keamanan obat. Pelaporan ini dilakukan untuk memantau dan mengidentifikasi potensi risiko kesehatan dari obat. Pelaporan farmakovigilans dilakukan oleh industri farmasi untuk mengawasi keamanan obat, menilai dan memahami efek samping obat, mencegah masalah terkait penggunaan obat, mengidentifikasi perubahan profil manfaat dan risiko obat, mengidentifikasi aspek mutu yang berdampak pada keamanan obat. Industri farmasi wajib melakukan farmakovigilans sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799 Menkesper atau EXI 2010. Pelaporan farmakovigilans dapat dilakukan dengan cara 1. Melaporkan kejadian tidak diinginkan KTD atau efek samping obat (ESO). 2. Melaporkan laporan pasien. 3. Melaporkan laporan kejadian buruk. 4. Melaporkan lembar informasi produk. 5. Melaporkan laporan studi klinis. 6. Melaporkan studi epidemiologi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya ya. Bye-bye.